Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala rabbuna ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Hadirin yang berbahagia, walhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan taufiknya dia kumpulkan kita di masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, bertatap muka dengan sesama salafiyun, sesama ahlus sunnah, yang dengan sebab perjumpaan tersebut diharapkan akan menguatkan tali ukhuwah dengan saling bertatapnya wajah, saling berjumpa. Itu akan mengokohkan ukhuwah yang sudah terjalin. Walhamdulillah, nikmat kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Masuk pada bab yang baru, itu bab al-akl, memakan mimma yali, memakan dengan yang terdekat, atau bab selanjutnya, ya. Bab an-nahyu. Babun. Kita masuk pada bab yang baru. Bab larangan anil qiran, dari memakan qiran. Qiran itu dua. Menggabungkan. Baina tamratain. Menggabungkan antara dua buah kurma. Wa nahwuhuma, dan yang selain daripada keduanya. Dua buah kurma atau dua buah makanan anggur misalnya, langsung makan dua. Larangan. Idza akala jama'atan. Akan tapi kalau makan berjamaah, kalau makan sendiri berarti boleh. Itu maknanya. Illa bi'idni rifqatih, kecuali dengan izin teman dekatnya atau teman yang ada di sampingnya. Dia sedang makan berjamaah, kemudian dia lapar. Atau dia suka sekali dengan makanan tersebut. Sekali makan 2 butir. Hukum asal tidak boleh. Kecuali kalau diizinkan oleh sahibnya. Berkata Nawawi rahimahullah, wa an Jabalah ibn Suhaim. Beliau mengatakan, asabna, kami telah tertimpa. Amus sanatin, tahun sanah. Tahun, sanah juga tahun. Maksudnya sanah di sini adalah paceklik. Telah tertimpa. Kami telah tertimpa dengan musim paceklik, kelaparan. Ma'abni Zubair, bersama Ibnu Zubair. Masmu, siapa namanya? Ibnu Zubair? Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, putra dari seorang yang bernama Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Hawariyun hadhihi al-ummah Zubair ibn Awam. Hawariyunnya umat ini adalah Zubair ibn Awam
radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau menjadi perisai Rasulullah alaihi salatu wasallam manakala perang Uhud. Ini pembelaan mereka terhadap Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka para sahabat Nabi yang mereka sangat tulus, yang mereka sangat cinta kepada Nabi mereka. Jangankan harta, jiwa pun diberikan demi membela Allah dan Rasulnya. Akan tetapi barakallahu fikum, umat-umat belakangan ini yang ngaku katanya cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, tapi perbuatan mereka, ucapan mereka tidak menunjukkan hal tersebut. Justru mereka matikan sunnah-sunnah Nabi. Adapun ahlus sunnah dikatakan ahlus sunnah karena mereka membela Nabi mereka. Manakala Nabi sedang masih hidup, akan tapi manakala Nabi mereka wafat, maka mereka membela sunnah-sunnahnya. Farazaqna kamran, manakala kami tertimpa musim paceklik kelaparan, farazaqna kamran, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kami berupa tamran, kurma. Wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, yamuru bina, melintasi kami, wa nahnu na'kul, sementara kami dalam keadaan duduk-duduk dan kami sedang makan. Fayaqulu, atau fayaqul, Abdullah bin Umar mengatakan, la tuqarinu, janganlah kalian menggabungkan, maksudnya dalam hal makanan. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari perbuatan menggabungkan makanan. Artinya menggabungkan makanan digenggam langsung dimakan satu lahapan. Yang demikian tidak dibenarkan. Seperti ngambil kacang 2 butir langsung dimasukkan ke dalam mulutnya, atau 2 butir kurma langsung masuk ke dalam mulutnya, atau 2 butir apa lagi? Anggur misalnya, yang kecil-kecil. Kalau apel nggak mungkin. Langsung masuk ke dalam mulutnya. Ini tidak diperkenankan. Perhatikan, Abdullah bin Umar sedang melintasi, kemudian sedang berjalan, kemudian melintasi, melewati, ada jemaah yang sedang makan. Subhanallah. Nasihat dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kalau di situ akan terjadi kemungkaran yang tidak diketahui, maka tetap diberikan nasihat. Meskipun cuma sekedar lewat saja. Manakala di situ terdapat padanya sesuatu yang mungkin di dalamnya akan terjadi kekurangan, penyimpangan, maka tetap diluruskan. Sempatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Perhatikan yang dilarang di sini adalah nahy anil iqran. Nabi telah melarang dari menggabungkan makanan. Summa yaqul, kemudian setelah itu mengucapkan illa, kecuali ayasta'dzina ar-rajulu akhahu, kalau saudaranya itu sudah meminta izin kepada temannya. Misalnya sedang duduk berjamaah, kemudian tahu di situ makanan cuma makanan yang terbatas. Kemudian makanan yang terbatas ditambah lagi makanan yang digemari, yang disukai, misalnya kurma ajwa. Mahal kan? Ya, nggak semua orang bisa makan kurma ajwa. Kemudian dihidangkan, terbatas makanannya. Karena kurma ajwa jarang-jarang diambil 2 langsung dimakan. Apakah boleh seperti ini? Tidak boleh. Harus dengan izin. Wahai jamaah, saya cinta dengan kurma ini. Boleh saya ambil 2? Demikian. Izin dulu. Kalau sudah diizinkan, baru boleh dimakan. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pelajaran bisa kita petik dari hadis yang sangat mulia. Bolehnya mendekati orang alim. Dari mana sisi pendalilannya? Lihat. Mereka duduk-duduk, yang biasa, atau di pinggir jalan, yang biasa jalan tersebut dilalui oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ingin mengajak orang yang alim untuk makan. Karena tahu ini jalannya Abdullah bin Umar. Maka duduk di situ untuk mengundang Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian pelajaran bisa kita ambil, haramnya mendolimi saudaranya muslim. Karena makan langsung 2 sekaligus, sementara dia berjamaah,
itu akan memberikan bekas yang kurang berkesan kepada saudaranya. Ini orang gimana ini? Makanan terbatas kok makan langsung 2. Ini menyisakan bekas yang tidak enak. Kesan yang buruk. Dan ini termasuk bentuk-bentuk kezaliman yang tidak diperkenankan. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan adab dalam bermajlis, dalam makan sekalipun, atau minum, termasuk tidak diperkenankan. Kemudian kita masuk bab selanjutnya. Bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kul wa la yashba'u. Bab apa yang harus diucapkan atau apa yang harus diperbuat bagi orang yang memakan tapi dia nggak kenyang. Kita khawatir jangan-jangan kita makan sudah banyak tapi nggak kenyang juga. Khawatir barokahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena tidak baca bismillah. Bisa jadi makanan tersebut tidak halal. Atau ada unsur ghasab di dalamnya. Maka hendaknya diperhatikan. Atau ada sesuatu yang menyelisihi dari perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa an Wahsy bin Harb radhiyallahu taala anhu. Dan mereka para salaf yang saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka adalah orang-orang yang pintar menjaga keharmonisan. Di antaranya Abdurrahman bin Sakhr, itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih dalam bab iqran, menggabungkan makanan. Beliau adalah seorang yang sabar, seorang yang kuat di dalam menahan lapar. Bersabar-sabar ria bersama Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga wajar kalau hadis beliau lebih banyak, lebih unggul dibandingkan dengan istri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anha. Alasannya beliau berlapar-lapar bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Pernah suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam duduk bersama ahlus suffah. Yang Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan rizki berupa sedekah yang Rasul sendiri tidak memakannya, sementara rizki tersebut diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menggunakannya. Maka Rasul mendapatkan satu keranjang kurma yang kemudian dipanggil ahlus suffah. Ahlus suffah, mereka adalah orang-orang yang menjadikan pojok masjid sebagai bilik. Suffah, bilik. Dan sekitar 80 orang. Maka dipanggillah mereka, dikumpulkan, kemudian Rasul memerintahkan, makanlah kurma ini. Masing-masing mendapatkan 2. Makanlah kurma tersebut, kemudian doronglah dengan air supaya kalian kenyang. Maka seluruh ahlus suffah makan. 1, 2, dorong dengan air. Walhamdulillah kenyang. Itulah mereka. Akan tapi Abu Hurairah makan cuma 1. Ketika ditanya, ya Bahir, wa ya Abu Hurairah, kenapa anda cuma makan 1 saja? Maka dikatakan, hadza li, ini untuk saya. Adapun yang 1, ini untuk ibu saya. Karena ibu saya, faqirah. Seorang wanita yang miskin. Kelaparan. Masya Allah. Abu Hurairah, seorang yang alim, seorang yang mulia, ternyata kelaparan. Dan ternyata ibunda Abu Hurairah termasuk wanita yang kelaparan. Masya Allah, anak yang saleh akan ingat kepada ibunya. Coba anak sekarang. Yang penting saya dulu, ibu urusan belakangan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang seorang yang saleh, yang perhatian kepada ibunda. Wa an Wahsy bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu, anna ashab Rasulullah alaihi salatu wasallam qalu, beliau bercerita bahwasanya para sahabat Nabi berkata kepada Nabi mereka, "Ya Rasulullah, inna naqulu wa la nashba'u." Kami memakan dengan makanan tapi kok enggak kenyang. Qala, Nabi mengatakan, "Fala'allakum taftariqun." Bisa jadi kalian taftariqun, makannya berpencar. Kalian makan dalam keadaan kalian berjamaah, tapi kalian makannya berpencar. Bukankah demikian? Qalu na'am. Maka mereka para sahabat mengatakan, iya. Kami makannya berpencar. Berarti apa? Firqah. Perpecahan. Qala fajtami'u. Pelajaran bisa kita ambil dari penggalan hadis tersebut apa? Hendaknya bersatu meskipun dalam keadaan makan. Meskipun dalam keadaan masalah makanan.
Karena yang namanya berjamaah itu adalah yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama berjamaah. Bersama orang-orang yang berkumpul jamaah. Hendaknya seorang ahlus sunnah berkumpul bersama mereka ahlus sunnah dalam segi apapun. Apakah dalam hal salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam hal-hal yang sifatnya mubah, karena ini ada tuntunannya. Apa tuntunannya? Maka berjamaah. Karena Nabi mengatakan fajtami'u. Kalau begitu berkumpullah kalian, berjamaahlah kalian ala tu'amikum, atas makanan-makanan kalian. Kalau makan digabungkan. Kemudian wadhkurusmallah, ucapkanlah nama Allah. Yubarak lakum fih, maka Allah akan berikan barakah kepada kalian terhadap makanan-makanan kalian. Apa sebab turunnya barakah? Menyebut nama Allah dan mengikuti perintah Nabi. Apa perintahnya? Bergabung, berjamaah ketika makan. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, siapa yang berpencar dalam hal makanan, tercabut padanya barokah. Ya. Kalau makan sendiri, wajar. Di rumah sendirian. Tapi kalau di sini banyak teman, banyak jamaah, maka hendaknya dikumpulkan. Apa alasannya? Mengikuti perintah Nabi. Yang kedua, mengharapkan barokah dari titah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa titah Nabi? Nabi memerintahkan untuk makan jamaah karena itu sebab turunnya barokah. Hadis selanjutnya. Babun al-amru bil akal, perintah untuk memakan min janibil qas'ah, dari sisi-sisi qas'ah. Qas'ah itu nampan. Yang suka makan jamaah biasanya wadahnya kan besar. Ketika makan berjamaah, maka dimulailah makanan dari yang paling pinggir. Atau wadah-wadah yang kecil seperti piring-piring kalian. Makan mulailah dari pinggir, jangan di tengah. Kenapa demikian? Wa nahyu, kata Imam Nawawi rahimahullah, karena ada larangan. Anil aqli min wasfiha, makan dari bagian tengahnya. Wa fihi qawluhu, kata Imam Nawawi rahimahullah, di antara dalil yang beliau gunakan bahwasanya dianjurkan makan dari bagian tepi piring, ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, wa qul mimma yalik, makanlah dari apa yang terdekat darimu, berarti bagian tepinya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim dan telah berlalu. Kemudian masih dalam faedah hadis tersebut, yaitu anjuran untuk makan jemaah sebagaimana bab sebelumnya. Karena waqul mimma yalik, makanlah yang terdekat daripada dirimu, itu pun sama. Faedahnya supaya tidak memberikan kesan buruk terhadap temanmu. Berarti apa? Makannya jemaah di sini. Dan ini dianjurkan, seorang yang makan jamaah itu akan menimbulkan kecintaan. Ya, sebab itu para suami dibiasakan makan jamaah bersama istri. Jangan kalau pengantin baru saja. Pengantin baru jangan ditanya makan jamaah, suap-suapan ya. Punya anak satu, punya anak dua, sudah lupa. Hilang mesranya. Harmonisnya sudah hilang. Tidak demikian. Nabi SAW senantiasa harmonis, mesra dengan istri-istri beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, atau Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-barakatu tanzilu wasat-ta'am. Berkah itu turun di tengah-tengah makanan. Ini hikmahnya. Kenapa kita enggak boleh makan langsung di tengah-tengah piring? Alasannya kata Nabi, al-barakatu tanzilu wasat-ta'am. Karena berkah diturunkan oleh Allah terhadap makanan itu di bagian tengahnya. Fakulu min hafataihi wa la taqulu min wasfih. Maka kalau begitu makanlah bagian tepi-tepi makanan, wa la taqulu min wasfih. Jangan kalian makan langsung dari tengahnya.
Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan hadis ini dihukum sebagai hadis yang sahih. Perintah asalnya wajib. Akan tapi kalimat wala ta'kulu min wasfih adalah kalimat larangan yang sifatnya litansih, untuk membersihkan, untuk mensucikan kaum muslimin, bukan sampai derajat haram. Boleh makan dari bagian tengah, tapi hal tersebut dibenci, tidak disukai. Maka seorang yang cinta kepada sunnah tentu dia akan cinta kepada tuntunan. Apa yang dituntun oleh Nabi maka akan diikuti. Dan apa yang dihardik, yang dilarang oleh Nabi tentu akan dijauhi. Nabi memerintahkan kalau makan mulai bagian yang paling tepi, jangan di tengah. Karena barokah turun menimpa makanan mulai dari bagian tengah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini, memberikan kemudahan untuk umat ini dengan menurunkan banyak berkah. Dan hal tersebut akan diketahui dengan sebab ilmu. Di antara seorang akan mendapatkan berkah di makanan-makanan mereka ketika mereka mengucapkan nama Allah yang penuh dengan berkah. Bismillah. Oleh sebab itu mereka para ulama mewajibkan seorang untuk mengucapkan Bismillah. Sebagian para ulama membolehkan juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tapi wa khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi cuma mengatakan Samillah, ucapkanlah nama Allah. Yaitu Bismillah. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki qas'ah, nampan. Yuqalu laha al-gharra. Yang nampan tersebut diberikan nama al-gharra. Al-gharra itu kalimat bilbun, putih. Dari sini menunjukkan bolehnya seorang memberikan nama kepada benda-benda sesuai dengan sifat. Misalnya dia punya piring bentuknya cembung misalnya. Atau cekung. Mana si cekung? Boleh. Dengan kalimat si cekung. Memberikan nama kepada benda-benda. Atau misalnya dia punya kendaraan. Kendaraannya motor misalnya. Motornya ini luar biasa. Nakal sekali. Bandel sekali mesinnya. Maka boleh diberikan nama dengan si kuat misalnya. Atau si macan. Mana si macan? Padahal motor. Boleh. Jais. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan nama kepada piringnya dengan kalimat al-gharra. Aina al-gharra? Mana gharranya? Gharra di sini mana si putih? Kenapa dikatakan gharra? Putih karena piring ini biasa digunakan untuk lemak. Sehingga lemak tersebut menyisakan warna kepada piring tersebut sehingga kelihatan putih. Itu alasannya. Yahmiluha arba'atu rijalin. Yang piring tersebut atau nampan tersebut digotong, dibawa oleh 4 orang laki-laki. Berarti besar. Kalau sudah dituangkan makanan, digotong nggak sendiri, tapi berempat. Falamma addahu wa sajjadu ad-duha utiya bitilkal qas'ah. Manakala mereka addahu, setelah mereka menyembelih lebaran haji maksudnya, wa sajjadu, mereka sudah sujud, sudah sholat, sudah menyembelih. Al-duha, mereka sudah sholat duha. Utiya bitilkal qas'ah. Manakala mereka sudah menyembelih, sudah keluar waktu duha, maka mereka atau didatangkanlah nampan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani wa qad turida fiha faltafu 'alaiha, yaitu manakala sudah diberikan makanan, sudah diisi nampannya, sudah berikan daging. Falamma kadzaru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala sudah banyak para sahabat sudah kumpul di sisi nampan, makanan sudah dihidangkan, jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berlutut sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berlututnya? Jasa berlutut dengan menekuk
kedua kakinya dan duduk di telapak kakinya. Bagaimana duduknya? Nah, seperti itu. Duduk. Adapun yang makruh, meletakkan pantatnya di tanah. Itu yang makruh. Kakinya ditekuk dua, kemudian dia duduk di tanah. Ini yang makruh. Ini duduknya orang-orang yang diadab. Tapi kalau duduk menekuk dengan kedua kakinya, kemudian dia duduk di di telapak kakinya, maka ini perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makannya seperti itu. Terkadang Syekhul Islam menyebutkan riwayat bahwasanya beliau kadang jongkok. Jongkoknya seperti ini. Nah, apa alasannya? Supaya gampang kenyang. Iya, perutnya ketekuk. Kalau makan kayak gini lebih longgar, banyak jalan, masih muat banyak. Tapi kalau sudah ditekuk, bisa cepat kenyang. Demikian. Alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hal demikian, ada seorang A'rabiyun, ada seorang Arab Badui, dan Arab Badui perlu dimaklumi karena SDM rendah, tinggal di pegunungan. Orang Badui ini mengatakan, "Ma hadhil jilsah?" Berkata kepada Nabi, "Duduk macam apa yang seperti ini wahai Rasul?" Alaihi salatu wassalam. Baik, pelajaran bisa kita ambil. Kalau mendapati sesuatu yang aneh, padahal terkenal orang ini adalah ahlus sunnah, tapi kok perbuatannya seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Bertanya, bukan memvonis. Wah, nggak nyunah. Belum tentu. Siapa tahu? Ini sunnah. Seperti ba'da subuh tidur miring menghadap kiblat. Loh, ini apa-apa nih? Ya. Kita mungkin asing lihatnya. Kok kayak gini modelnya? Jujur saya pun asing dulu. Ketika di Bogor masih awal, nah, melihat ada seorang kiai NU setelah azan subuh, ternyata dia langsung tidur miring seperti ini. Di atas lambung kanannya menghadap kiblat. Ini kok ngapain? Aneh, asing kan? Ternyata setelah kita baca-baca, ternyata dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da atau qabliyah subuh, setelah beliau melakukan dikumandangkan azan, beliau menanti jemaah sambil tidur menghadap kiblat. Oh, ada sunnahnya. Jadi kalau melihat sesuatu yang asing, tidak biasa pada umumnya, jangan memvonis, tapi apa? Bertanya. Mahadil jilsah. Wahai Rasulullah, duduk macam apakah ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'alani 'abdan kariman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai hamba yang kariman, hamba yang mulia. Walam yaj'alni jabbaran 'anidan, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai hamba yang jabbaran, hamba yang kasar, 'anidan dan menentang. Sudah tahu ini kebenaran tapi ditentang. Itu anid namanya. Jabbaran, sombong, congkak, angkuh, itu jabbar. Kasar. Dan ini sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang seorang Rasul. Sifat yang pertama. Satu, Rasul. Sifat yang kedua, min anfusikum, dari jenis-jenis kalian. Bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Tapi dari jenis kalian. Bahkan Arabi. Yang ketiga, azizun ma'anittum, terasa berat penderitaan yang kalian alami. Apa yang memberatkan kalian, maka Nabi pun akan terasa berat. Syariat yang kelihatannya berat, maka Nabi pun akan merasa berat. Contoh kecil, sholat tarawih. Manakala Nabi SAW sholat di masjid, maka para sahabat ikut sholat bersama Nabi SAW di masjid. Nabi khawatir kalau sholat tarawih akan diwajibkan oleh Allah untuk umatnya dan nanti mereka akan merasa berat. Perhatikan, karena wahyu masih turun, jadi masih ada kemungkinan bisa akan diwajibkan. Maka Nabi pulang, sehingga besokannya tidak ada lagi sholat jamaah di masjid pada bulan Ramadan. Ini Nabi Al-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, jabbaran anidan, bukan seorang jabbaran anidan. Ini sifat yang ketiga. Azizun ma'anittum. Yang keempat, harisun alaikum. Semangat untuk memberikan kebaikan atas diri-diri kalian. Yang terakhir, bil mu'minin ra'ufun rahimun. Terhadap kaum mukminin, ra'uf. Seorang yang ra'uf, baik penyantun.
rahim, dan penuh dengan kasih. Hadza Nabi. Inilah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara bukti yang lain, contoh. Manakala disebutkan dalam riwayat Bukhari, manakala Abu Hurairah sedang lapar, berhari-hari enggak makan kecuali air. Subhanallah. Sabarnya Abu Hurairah ketika ta'lim bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyabarkan diri. Maka beliau ketika sabar sampai enggak makan berhari-hari, cuma air saja. Mengganjal dengan batu. Sampai pernah beliau kejang-kejang di mimbar Rasul alaihi salatu wasallam. Sampai orang Arab menginjak lehernya Abu Hurairah. Dikatakan Abu Hurairah orang yang gila. Kenapa diinjak lehernya? Kebiasaan bangsa Arab. Kalau ada orang yang gila bisa diinjak lehernya. Khawatir ngamuk-ngamuk. Karena tidak kenal ini Abu Hurairah. Demikian. Ketika dikatakan ternyata kelaparan. Pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lapar kemudian keluar. Berjumpa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Fasallama wa tabassama. Kemudian Abu Bakar cuma ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian senyum. Kemudian berjumpa dengan Umar, demikian. Fasallama. Umar ibn al-Khattab mengucapkan salam, assalamualaikum, wa tabassam, kemudian senyum. Demikian harus ahlus sunnah, harus ceria wajahnya. Sudah bajunya aneh sendiri. Pakai jenggot, pakai sorban, monyong terus. Apa kata masyarakat? Ini sudah serem, monyong. La ilaha illallah. Bayangkan kalau sudah mengenakan sunnah. Kemudian wajahnya ceria. Masya Allah, siapa dia? Baik sekali. Ketemu dengan saya, disapa. Murah dengan senyumnya. Apa yang akan terjadi? Tertarik dengan sunnah. Dengan sebab perbuatan antum. Demikian perbuatan para sahabat bertemu dengan temannya senyum. Assalamualaikum, senyum pergi. Kemudian kata Abu Hurairah berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Mengucapkan salam. Kemudian bukan hanya senyum. Akan tadi bertanya. Malak, ya Abu Hurairah. Ada apa dengan dirimu, wahai Abu Hurairah? Perhatikan. Seorang yang hatinya sangat lembut. Mengetahui apa yang ada di dalam benak Abu Hurairah. Mesti punya hajat. Keluar, enggak biasanya. Lihat, perhatian Rasul kepada umatnya. Perhatian sekali. Abu Bakar yang lembut hatinya. Cuma sekedar salam dan tersenyum. Demikian pula Umar bin Khattab yang dikatakan tegas tetap bisa senyum. Meskipun tegas. Bisa senyum. Mengucapkan salam dan senyum kepada sahabatnya. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam yang paling lembut hatinya mengerti keadaan umatnya. Orang ini butuh sesuatu. Maka ditanya, ada apa wahai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Maka dijawab dengan polosnya al-ju', lapar. Polos. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maka diajak ke rumah. Diajak ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta izin kepada istrinya. Assalamualaikum. Kita kedatangan tamu. Abu Hurairah. Diizinkan aja masuk. Diajak makan. Ternyata sebelum diajak makan, cari-cari makanan, ternyata didapati ada satu wadah berupa susu. Maka dikatakan, "Hada." Apakah ini? Maka dikatakan, "Hada hadiyatun." Ini adalah hadiah yang diberikan oleh tetangga fulan untuk diri kita, keluarga kita. Walhamdulillah. Kemudian apa yang terjadi? Maka Rasul mengambil nampan tersebut yang berisikan susu. Kemudian, Abu Hurairah melihat, wah ada susu, walhamdulillah. Rezeki, lapar, ketemu susu, walhamdulillah. Ternyata yang terjadi adalah, ya Abu Hurairah, ud'u ahlus sufah. Wahai Abu Hurairah, panggil ahlus sufah, panggil. Apa yang terjadi pada diri Abu Hurairah? Berat. Yang lapar saja. Yang dipanggil ahlus sufah. Iya. Ada rasa berat. Sesuatu yang mengganjal dalam Abu Hurairah. Ketidaksukaan. Akan tapi kata beliau sendiri dalam Sahih Bukhari. Ittiba'an li amri Rasulillah. Dikarenakan perintah Rasul maka saya kalahkan syahwat saya. Ini lihat. Ketidaksukaan saya kalahkan. Perintah Rasul lebih dahulu. Siap. Sami'na wa ata'na. Berangkat. Dipanggil ahlus sufah. Yang pertama kali minum siapa? Ahlus sufah. Abu Hurairah cuma nonton. 1, 2, sampai 80. Satu mangkok gak habis. Mukjizatnya Rasul
Sallallahu alaihi wasallam. Berkah yang ada pada diri Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Disilahkan minum sampai kenyang. Minum. Subhanallah. Abu Hurairah cuma nonton. Mungkin ludah ya. Kemudian ketika mereka Ahlus Suffah sudah dipanggil semua dan mereka telah kembali ke tempat mereka masing-masing, maka Rasulullah SAW dengan tawaduknya beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, walam yabqa ila ana wa anta." Tidak tersisa kecuali tinggal saya dan kamu. Ya, ini Rasul SAW, seorang pemimpin negara, seorang subhanallah, abul muslimin, bapaknya kaum muslimin, seorang pemimpin, tapi subhanallah dengan rakyatnya menyamakan saya dan kamu, sama artinya, sama-sama orang yang lapar sekarang. Tinggal saya dan kamu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Na'am, betul ya Rasul. Baqiya ana wa anta. Tinggal saya dan Anda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idzan syurb, kalau begitu minum. Minum. Alhamdulillah, kebagian. Sekian lama kelaparan, akhirnya kebagian juga minum satu. Kemudian kata Rasulullah SAW setelah selesai, maka Rasul mengatakan kembali kepada Abu Hurairah, zid, tambah lagi, minum lagi. Sudah selesai, puas, zid, tambah lagi, minum lagi. Sudah selesai, Rasul mengatakan zid, tambah lagi, minum lagi sama kamu. Kemudian Abu Hurairah minum lagi. Sampai kenyang. Ketika sudah kenyang, Rasul mengatakan, zid, minum lagi sama kamu. Nggak habis-habis susunya, berkah dari Rasul alaihi salatu wasallam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Sampai kenyang. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, walam ara li maslakan. Ya Rasulullah, sudah saya melihat kepada perut saya, sudah nggak ada lagi jalan. Penuh maksudnya. Apa fikih yang bisa diambil di sini? Boleh sekali-kali kekenyangan, ya. Rasulullah SAW memerintahkan terus, nambah terus. Udah kenyang Rasul, terus makan saja, nggak apa-apa. Minum terus, sampai ya Rasulullah udah nggak ada jalan lagi. Baru Rasulullah SAW minum. Perhatikan, Rasul bukan orang yang sombong. Dari mana bisa kita ambil? Beliau tidak merasa jijik. Satu nampan bekas 80 orang Ahlus Suffah tambah Abu Hurairah. Jijik Rasul? Tidak. Satu cawan untuk rame-rame. Masya Allah. Mana ada pemimpin kayak gini? Ya. Subhanallah. Nabiun al-Karim. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar, jangan heran. Kalau Allah sang pemilik arsy, dia mengatakan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh, engkau betul-betul berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Itulah para anbiya. Mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya, bukan orang-orang yang sombong. Di antara para anbiya yang sangat lunak, penyantun hatinya, bapaknya Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu Ibrahim. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisahnya. Manakala waja'athul busyra yujadiluna. Manakala telah datang pemberi kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, yujadiluna fi qaumil Lut. Tapi justru Ibrahim berjidal dengan utusan-utusan kami tentang urusan kaum Lut. Itu dalam surat Hud. Dalam surat Al-Ankabut disebutkan, walamma ja'at rusuluna bi Ibrahima bil busyra. Manakala utusan-utusan datang kepada Ibrahim alaihissalam, qalu, maka utusan-utusan tersebut, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil yang berwujud manusia, mengatakan, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sesungguhnya kami akan menghancurkan negeri tersebut. Inna ahlaha, sesungguhnya penduduk negeri tersebut, minal zalimin, termasuk kaum yang zalim. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ibrahim mengatakan, inna fiha Lutan. Di dalamnya terdapat Lut alaihissalam. Beliau seorang yang mukmin. Bagaimana mungkin akan dihancurkan? Bagaimana mungkin akan dibinasakan? Maka Allah puji Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang halim. Apa halim? Pandai menjaga emosi, bijaksana. Nggak suka, tapi tidak ditampakkan. Nggak suka, tapi nggak marah.
Atau marah, tapi disembunyikan. Itulah halim, bijaksana. Awahun, awah, penghiba, mudah berbelas kasih. Ini sifat Ibrahim alaihissalam, munib, dan orang yang suka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata warisan daripada Ibrahim menimpa Rasul alaihissalatu wassalam. Apa warisannya? Sifat Allah, penghiba, penyantun. Dan ini pun terjadi pada diri Nabi kita Isa alaihissalam ketika Allah berfirman, "Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran 'asiyya." Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Aku adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku dijadikan nabi padahal bayi. Masih dalam keadaan digendong Maryam radhiyallahu taala anha. Akan tapi sudah bisa bicara. Pertama kali diucapkan oleh Isa alaihissalam, "Inni Abdullah." Aku adalah hamba Allah, aku diberikan kitab dan aku dijadikan nabi. Dan aku dijadikan oleh Allah mubarakan sebagai orang yang membawa berkah dimanapun aku berada. Wa barran biwalidati, dan aku diperintahkan atau wa awsani bis shalah. Aku diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat dan membayar zakat selama saya masih hidup, dan diperintahkan untuk berlaku baik kepada ibuku karena enggak punya bapak. Wa barran biwalidati, kepada ibuku, walam yaj'alni jabbaran, dan aku tidak dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang jabbar, congkak, sombong. Perhatikan, sifat para anbiya. Para nabi adalah orang-orang yang mutawadhi'in. Oleh sebab itu nabi berdoa, Allahumma ij'alni miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Nabi Al-Karim bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama zumratil masakin, bersama rombongan orang-orang miskin." Amalin? Ya. Antum ahlus sunnah kan? Iya. Ahlus sunnah mengikuti sunnah. Nabi doa kayak gitu. Amalin. Sepertiga malam sambil nangis-nangis, "Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang miskin." Bisa. Katanya ahlus sunnah. Iya. Amalkan hadis tersebut. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang miskin. Kita tanya statusnya, hadisnya gimana? Hasanahul Albani. Dihasan oleh Syekh Nasir Albani. Sahih hadisnya. Bisa ngamalin. Bisa nggak ngamalin ya? Baik, Imam Baihaqi rahimahullah dan Syekh Nasir Albani menukil ucapan Imam Baihaqi dan dikatakan oleh guru kita Muhammad Al-Imam hafizahullah, makna miskin tawadhu, bukan miskin harta tapi tawadhu. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang tawadhu, dan wafatkanlah aku dalam keadaan rendah hati, dan kumpulkan aku bersama mutawadhi'in, bersama orang-orang yang rendah hati. Itu makna miskin. Jadi jangan takut, amalkan. Ini sudah azan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.